warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan Kerajaan Ternate dan Kerajaan Banjarmasin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Rismali. Perkenalkan, nama saya Helistina. Perkenalkan, nama saya Sifani Jamisa Fitri. Perkenalkan, nama saya Reza Wididala. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdullah. Dan ada satu rekan kami, yaitu Muhammad Rafni. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Kalimantan Selatan. Kerajaan ini berawal dari kerajaan negara Dipa dan negara Daha yang kemudian mengalami pepecahan politik dan perebutan. Masa kejayaan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17 dan 18. Dalam periode ini Banjar menjadi pusat perdagangan utama di Kalimantan dengan komoditas unggulan seperti ledak emas, rotan, dan hasil hutan lainnya. Pada masa ini, raja-raja berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Pioch serta kesulitan daerah lainnya hingga pedagang Arab Tiongkok. Masa kehancuran. Kerajaan ini hancur pada abad pertengahan ke-19 ketika campur tangan Belanda sangat kuat. Konflik internal juga memengaruhi kehancuran kerajaan ini. Tahun 1859 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Hidayatullah. Wilayah kekuasaan mencakup sebagai besar Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, wilayah-wilayah seperti Martapura, Amuntai, Banjarmasin, Barito, dan Kota Waringin termasuk dalam kekuasaan Banjar. Peninggalan dan bukti. Beberapa peninggalan penting yang menunjukkan keberadaan dan kerajaan kejayaan penting antara lain Masjid Sultan Suryansyah, masjid tertua di Kalimantan Selatan dibangun oleh Sultan Suryansyah, komplek makam Sultan Adam dan Pangeran Antasari, terletak di Martapura. Sumber bukti atau lisan. Hikayat Banjar sebagai sumber tulisan utama tentang sejarah kejayaan. Tradisi lisan yang masih dijaga oleh masyarakat Banjar, catatan VOC dan Belanda yang mendokumentasikan hubungan politik dan perdagangan dengan Banjar, artefak dan situs arkeologi seperti Masjid Keraton dan Makam Sultan. Raja-raja terkenal. 1. Sultan Suryansyah, raja pertama yang memeluk Islam dan mendirikan kerajaan Banjar. 2. Sultan Mustain Billah, memperkuat struktur pemerintahan dan memperluas wilayah kekuasaan. 3. Sultan Adam, terkenal karena memperjuangkan pendidikan dan penguatan nilai-nilai Islam. 4. Sultan Hidayatullah, terlibat dalam perang Banjar melawan Belanda. 5. Pangeran Antasari, tokoh perjuangan kemerdekaan yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Sosial. Struktur sosial kerajaan Banjar terdiri dari bangsawan atau bisa disebut kaum ningrat, berasal dari keluarga kerajaan dan elit. Penguasaan. Ulama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Rakyat biasa, petani, pedagang, dan nelayan. Budak dan tawanan perang, status sosial paling rendah. Politik, kerajaan Banjar menganut sistem monarki Islam di mana sultan berperan sebagai pemimpin politik dan agama dalam pemerintahannya. Dalam pemerintahan sultan dibantu oleh pejabat-pejabat. Ekonomi kerajaan Banjar didasarkan pertanian padi dan hasil kebun untuk kebutuhan lokal, perhutanan, pertambangan, rotan, damar, dan emas, berikan dan transportasi air, sungai, berita, dan anak-anak. Sungai lainnya menjadi jalur utama distribusi barang. Budaya Banjar berkembang sebagai hasil akulturasi antara adat Dayak, budaya Melayu, dan pengaruh Islam. Pengaruh terhadap hari ini, pengaruh kerajaan Banjar masih terasa kuat dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan saat ini. Nilai-nilai keislaman, adat istiadat Banjar, bangsa, seni, tradisi, hingga bentuk rumah adat masih dilestarikan. Keagamaan yang berkembang antara lain Maulid, para ulama dan sultan seperti Huldatu Kelumpayan, upacara adat Islam. Selain itu, pesantren dan pendidikan agama mulai berkembang pada masa Sultan Adam. Kerajaan Ternate.
Sejarah singkat, Kerajaan Ternate salah satu dari 4 kerajaan besar di Maluku, selain Tidor, Bacan, dan Jailolo, muncul sebagai kekuatan penting dalam perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Masa kejayaan, puncak kejayaan Ternate terjadi pada abad ke-16 dan awal abad ke-17, di bawah kepemimpinan Sultan Baibullah, memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ternate berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke berbagai pulau di Maluku. Masa kehancuran, Ternate melemah akibat kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda. Perebutan monopoli perdagangan rempah-rempah dan campur tangan dalam urusan internal kerajaan menyebabkan konflik berkepanjangan wilayah kekuasaan. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Ternate meliputi sebagian besar Pulau Halmahera, pulau-pulau di sekitar Ternate seperti Moti, Makia, dan Bacaan sebelum melepaskan diri. Sebagian Sulawesi bagian utara seperti Manado dan Minahasa. Kepulauan Sula, sebagian wilayah Papua bagian barat. Jalan dan bukti. 1. Keraton Kesultanan Ternate merupakan pusat pemerintahan dan kediaman sultan. 2. Masjid-masjid kuno. 3. Benteng Toluko dan Benteng Kalimata. 4. Makam-makam para penguasa Ternate. Sumber lisan bukti atau lisan. 1. Catatan sejarah kesultanan ditulis oleh penulis istana atau pihak terkait. 2. Tradisi lisan, cerita rakyat dan legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. 3. Artefak arkeologi, temuan dan penggalian yang memberikan informasi tentang kehidupan masa lalu. Raja-raja. 1. Sultan Zainal Abidin, memerintah sekitar abad ke-15, dikenal sebagai Sultan Muslim pertama. 2. Sultan Hairun, memerintah pada tahun 1535 sampai 1570, gigih melawan Portugis. 3. Sultan Baabullah, memerintah pada abad 1570 sampai 1583, membawa Ternate ke puncak kejayaan. Sosial. Struktur sosialnya hierarkis, dengan sultan dan keluarganya berada di puncak. Golongan bangsawan atau bobato memiliki peran penting dalam pemerintahan. Politik. Sistem politik Ternate adalah monarki, kesultanan. Sultan memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, dibantu oleh Dewan Bobato, para bangsawan. Ekonomi. Ekonomi Ternate sangat bergantung pada perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih. Monopoli perdagangan ini menjadi sumber kekayaan dan kekuasaan kerajaan. Budaya merupakan perpaduan antara tradisi lokal Maluku dan pengaruh Islam. Hal ini terlihat dalam seni, arsitektur, misalnya bentuk atap dan keraton. Bahasa Ternate misalnya Ternate dan dengan pengaruh Arab dan Melayu. Wacara adat dan kesenian seperti tarian dan musik. Pengaruh terhadap hari ini. Sejarah menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia, terutama dalam konteks perjuangan melawan penjajahan dan perkembangan Islam di kawasan timur. Budaya. Elemen-elemen budaya Ternate masih hidup dan dilestarikan oleh masyarakat. Pariwisata. Keraton dan benteng-benteng bersejarah menjadi daya tarik wisata. Agama dan ritual. Islam menjadi agama resmi kerajaan dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Unsur-unsur kepercayaan dan ritual tradisional juga masih dipertahankan dan berakulturasi dengan ajaran Islam. Upacara-upacara adat seringkali memiliki makna simbolis yang mendalam dan terkait dengan siklus kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.